Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 552, Net tak terlihat. Salah satu dari dua keterampilan jiwa disebut soul shattering, dan yang lainnya soul snatching. Dinilai oleh makna literal, kedua keterampilan rahasia itu hebat. Soul shattering menggabungkan serangan jiwa dengan serangan fisik. Itu bisa menghancurkan kepala dan jiwa musuh pada saat bersamaan. Serangan ganda serangan fisik dan jiwa akan membuat musuh tidak mampu bertahan secara efektif. Snatching jiwa bahkan lebih aneh. Itu mirip dengan sihir Fodorace. Dengan menggunakan keterampilan ini, seseorang dapat menanam benih jiwa tanpa suara dan tanpa jejak. Benih jiwa akan berakar dan bertunas. Pada akhirnya, jiwa musuh akan dikendalikan, mengubah musuh menjadi boneka karenanya. Luli dan Yecha sudah bisa merasakan kekuatan dari dua keterampilan rahasia dari arti harfiahnya. Bahkan di zaman kuno, dua keterampilan harus unggul juga. Tidak heran leluhur pendiri Qian Phoenix Rache mengumpulkan keterampilan. Ada tertulis pada scroll Hide bahwa 5 keterampilan disebut 5 keterampilan Soul Forbear. Tampaknya Soul Forbear adalah pejuang yang sangat kuat dalam pengembangan jiwa. Sangat disayangkan bahwa 3 lainnya masih utuh. Saya kira ketiganya lebih kuat. Petik 2. Yecha berseru dengan iba. Gulungan Hide sangat dihargai oleh leluhur pendiri Qian Phoenix Rache. Dalam wasiatnya, ia berharap generasi Qian Phoenix Rache yang akan datang dapat menyaksikan kebangkitan satu atau dua pejuang jiwa. Namun, menjadi prajurit jiwa itu sulit. Tak seorang pun di Qian Phoenix Rache tahu bagaimana melakukan itu. Tanpa bimbingan, generasi muda tidak bisa mengetahuinya. Jangan serakah. Sudah cukup jika aku berhasil menguasai dua keterampilan. Luli membaca beberapa ribu kata lagi dan lagi, tetapi ada banyak kalimat yang lolos dari pemahamannya. Dia tidak bisa mengolahnya sekarang. Dia mendongak dan berkata, terjemahkan lagi dan pastikan bahwa setiap kalimat itu benar. Kesalahan kecil apapun dalam hal ini dapat merusak jiwa saya. Saya akan terus belajar bahasa kuno. Pada awalnya, Luli tidak tertarik mempelajari bahasa kuno. Namun sekarang, dia menjadi sangat bersemangat tentang hal itu. Dia takut Yecha akan membuat beberapa kesalahan. Luli memutuskan untuk memperoleh kemahiran dalam bahasa kuno dalam 1 bulan, memastikan keterampilan rahasianya benar sebelum ia mulai berkultivasi. Luli mengirim pesan ke Cekar untuk mengundang ras yang ahli dalam bahasa kuno dan bahasa manusia untuk mengajarinya. Terlebih lagi, ia membagi kalimat-kalimat di dalam gulir ke atas agar orang-orang menerjemahkannya masing-masing. Dia harus yakin bahwa terjemahannya akurat dan benar. Luli telah mencurahkan begitu banyak energi untuk menumbuhkan dua keterampilan jiwa sehingga dia menangguhkan kultivasi wilayahnya. Dia tidak peduli tentang hal lain dan bahkan melupakan Bai Qiuxue dan Jiang Qiling, membenamkan dirinya dalam studi dua keterampilan. 1 bulan kemudian, Luli telah mempelajari bahasa kuno selama sebulan. Pada tahap selanjutnya, ia meminta Cekar untuk mengajarinya secara langsung. Penguasaannya atas bahasa kuno telah melampaui Yecha. Luli tidak hanya bisa membacanya sekarang, dia juga bisa berbicara. Setelah 1 bulan, bahkan Cekar harus mengakui bahwa pembelajaran Luli tentang bahasa kuno adalah mahir dan dia bisa mengembangkan dua keterampilan jiwa. Dia bisa membaca scroll Hide secara langsung tanpa merujuk pada terjemahannya. Luli berhati-hati. Dia membaca versi terjemahan Yecha dan terjemahan lainnya yang diselesaikan oleh mereka yang mengerti bahasa manusia dan bahasa kuno di dunia yang sepi. Luli memverifikasi keakuratannya sebelum dia mulai berkultivasi. Jiwa Luli bahkan lebih kuat dari jiwa Yecha. Dia belajar bahasa kuno selama sebulan bisa dibandingkan dengan anak yang belajar selama 10 tahun. Jelas bahwa Luli menaruh banyak perhatian pada dua keterampilan jiwa. Namun, sebelum dia bisa memulai penanaman tertutup, Ming Yu dan Bai Xias Huang kembali. Ming Yu membawa kembali kabar buruk. Pavilion of Delicacy telah menolak untuk menyelesaikan transaksi. Tidak hanya mereka menolak untuk membeli bahan mistis dari Gurun Utara, mereka juga menolak menjual ke Gurun Utara. Ming Yu bahkan tidak bisa bertemu seorang patriark Pavilion Kelezatan. Mereka baru saja mengirim seorang pelayan untuk memberitahu keputusan Ming Yu Jianghuo, bahwa Pavilion Delicacy tidak akan memiliki hubungan dengan Gurun Utara. Ming Yu tidak ingin berhenti di situ. Dia pergi ke keluarga Du tetapi diberitahu hal yang sama. Dia bahkan mengunjungi sanktuari dan menemukan bahwa dia tidak bisa membeli bahan mistis apapun bahkan dengan kristal Suan.
Jiang Wuo telah melewati masa yang sangat panjang. Lu Li mengkhawatirkan situasi ini, tetapi dia tidak berpikir bahwa Jiang Wuo akan membakar semua jembatan. Lu Li masih berpikir itu karena Jiang Qiling. Dia tidak tahu perintah datang dari Grandmaster dari Demon Slaying Hall. Tetapi Grandmaster dari Demon Slaying Hall hanya mengatakan bahwa Lu Li seharusnya tidak ditawari bantuan. Jelas, Jiang Wuo salah paham. Terlebih lagi, bagaimana bisa Jiang Wuo berani memiliki koneksi dengan Lu Li ketika dia telah menyinggung Istana Samsara, Paviliun Bunga, Perkumpulan Hades dan keluarga Lu? Bukankah Jiang Wuo akan melawan 4 kekuatan dengan mempertahankan hubungannya dengan Lu Li? Lu Li merasa masalah itu rumit. Dia tidak bisa melakukan bisnis dengan Pavilion of Delicacy lagi. Mulai sekarang, Gurun Utara tidak akan dapat memperoleh sumber daya apapun. Persediaan banyak bahan mistis tidak akan tersedia. Sebagai contoh, pelet kelezatan Lu Li digunakan untuk mengolah energi suannya. Tanpa pelet ini, kecepatan untuk mengolah suan energi akan sangat berkurang. Ada beberapa stok pelet kelezatan dan bahan mistis lainnya untuk budidaya alam mulia Lord. Tapi berapa lama persediaan akan bertahan? Tanpa persediaan bahan mistis yang cukup, Gurun Utara tidak akan dapat melihat kebangkitan banyak pejuang yang kuat dan tidak dapat tumbuh dan berkembang. Begitu berita tentang suplai terputus dan berita bahwa keempat pasukan akan melancarkan serangan di Gurun Utara dalam 10 tahun menyebar, Gurun Utara akan turun ke dalam kekacauan. Orang-orang seperti Yu Huasen mungkin membelot segera dan menjadi mata-mata untuk 4 kekuatan. Jalan buntu. Bagaimana keluarga dan pasukan lain melakukan bisnis dengan Gurun Utara ketika Paviliun Kelezatan tidak melakukannya? Akankah keluarga Du dan Istana Surga Damai cukup berani untuk melakukan ini? Apakah Palace of Heaven's Roars akan melakukannya? Lu Li merasa dia terjebak di Gurun Utara di jaring yang tak terlihat. Setelah 10 tahun, jaring akan ditarik, mengubah dia dan semua orang menjadi ternak yang menunggu untuk disembelih. Namun, jika dia tidak bisa menemukan jalan keluar, tidak ada keluarga atau pasukan yang berani melakukan bisnis dengan Gurun Utara. Selain dunia yang sepi, Lu Li tidak punya tempat untuk pergi selain berlari ke Gurun Utara. Pergi ke dataran Qian. Pikirkan cara untuk mendapatkan kendali atas keluarga peringkat kelima atau bekerja sama dengan mereka. Beli bahan mistis di dataran Qian dan dataran tengah melalui keluarga ini dan menghabiskan semua kristal suan yang Anda bisa. Juga, menyelinap seseorang ke Central Plains untuk membeli bahan mistis dalam buk kecil. Jangan membeli terlalu banyak. Dapatkan pembelian dalam jumlah kecil dan beli sebanyak mungkin. Anda dan Nyonya Yan harus menangani ini. Petik 2. Setelah beberapa pemikiran, Lu Li memberi Ming Yu semua kristal suan di tangan. Lu Li masih memiliki sejumlah suan kristals yang tersisa dari transaksinya dengan Pavilion of Delicacy sebelumnya. Sebelum keluarga lain di Central Plains menerima pesanan, mereka harus mencoba membeli beberapa bahan mistis dalam buk kecil terlebih dahulu. Tidak mungkin untuk menjual bahan mistis yang dikumpulkan di dunia sepi. Satu perdagangan semacam itu akan mengekspos mereka sekaligus. Lu Li harus membeli bahan mistis sebanyak mungkin dengan kristal suan. Ming Yu tidak punya ide yang lebih baik. Dia pergi diam-diam untuk berdiskusi dengan Nyonya Yan. Dia tidak yakin berapa banyak kristal suan yang bisa dia dapatkan. Tetapi dia harus mencoba yang terbaik. Pemimpin klan Ye, kamu bisa pergi juga. Lu Li melambaikan tangannya dan berkata, saya pikir akan ada banyak pengintai dari berbagai keluarga di Gurun Utara. Bunuh semua pengintai yang berani datang ke Gurun Utara, tidak peduli dari keluarga mana mereka berasal. Juga, pertahankan perselingkuhannya of the Deserted World yang sangat rahasia. Kirim beberapa prajurit Noble Lord Realm untuk berjaga di dunia kecil Green Dwarf. Ini adalah hal jangka panjang. Bunuh siapa saja yang berani datang ke sini, baik dari Gurun Utara atau dari luar sebagai selama mereka datang tanpa perintah. Petik 2. Grandmaster telah menetapkan batas waktu 10 tahun. Selama waktu ini, pasukan tidak akan mengambil tindakan terhadap Lu Li di depan umum. Lu Li tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia akan mengakhiri kehidupan siapapun yang dikirim oleh pasukan luar. Ye Cha mengangguk dan pergi. Bai Qiuxue berdiri di belakang mereka. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dia tahu ada sesuatu yang serius mengingat betapa seriusnya semua orang dan menilai dari kata-kata Lu Li. Setelah Ye Cha pergi, dia bertanya dengan gugup, Lu Li, apa yang terjadi? Apakah itu buruk?
Luli sudah tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak memperhatikan bahwa Bai Qiuxue masih ada di sana. Dia dikejutkan oleh kata-katanya. Dia memaksakan senyum dan berkata, sesuatu yang merepotkan. Tapi jangan khawatir. Kami akan menanganinya. Tenangkan pikiran Anda dan kultivasi. Yakin. Bai Qiuxue mengangguk. Dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Dia ingat pertama kali dia bertemu Luli di kota Goddown. Saat itu, bahkan keluarga Su dari Pulau Dewa bisa membuat Luli binasa. Sudah berapa lama? Sekarang, Luli bisa mendukung dunia untuk orang-orang di Gurun Utara. Tapi entah bagaimana, dia merasa dunia runtuh di Gurun Utara. Bisakah Luli bertahan sendiri? Bab 553, Menghancurkan Jiwa. Luli meminta Nyonya Yan dan Ming Yu untuk bertanggung jawab membeli bahan mistis, menemukan luling dan buah bodi dan Yecha untuk menangani pengintai. Melepaskan pikirannya dari hal-hal itu, Luli mulai mempelajari dua keterampilan. Menghancurkan jiwa dan merebut jiwa. Keterampilan pertama yang dipelajari Luli adalah Soul Shattering karena ini adalah keterampilan yang sangat menakjubkan. Yang lain lebih bersifat jahat, tidak cocok untuk serangan frontal. Juga terbukti bahwa yang kedua lebih sulit untuk dipelajari. Oleh karena itu, Luli memutuskan untuk pergi dengan yang pertama. Luli membacanya untuk 1 hari dan merenungkannya untuk 2. Setelah ini, ia mendapatkan pemahaman yang kasar tentang mekanisme tersebut. Itu lebih merupakan langkah kejam dengan kombinasi kekuatan dan jiwa daripada keterampilan jiwa belaka. Keterampilan ini akan memberikan kekuatan ke otak musuh untuk mengguncang soulponnya. Serangan jiwa akan mengikuti, yang merupakan serangan ganda, menangkap musuh lengah. Kekuatan dari skill itu adalah bahwa itu ditujukan ke soulpon secara langsung, mengirimkan kekuatan dalam gelombang getaran seperti, tidak memperhatikan seberapa kuat pertahanan musuh itu. Jika kekuatan itu bisa menghancurkan jiwa musuh secara langsung, maka serangan jiwa tidak akan diperlukan. Di sisi lain, jika serangan fisik tidak mencukupi, maka serangan jiwa akan masuk ke dalam soulpon, menghancurkan jiwa musuh, meninggalkan musuh setengah mati. Pada akhir hari, skill itu bertujuan untuk menyerang jiwa musuh dan menghancurkannya. Dalam satu gerakan, itu bisa menghancurkan jiwa, itulah sebabnya Luli merasa bahwa keterampilan itu sangat menakjubkan dan kejam. Nama Soul Shattering itu sendiri suka memerintah. Luli telah mempelajarinya selama beberapa hari tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana mengirim kekuatan ke musuh secara langsung. Bahasa kuno berbeda dari yang sekarang. Oleh karena itu, Luli tidak sepenuhnya memahami kata-kata pada gulungan kulit dan ada banyak teori yang tidak dapat dia pahami. Aku akan mencobanya dulu. Mempelajarinya selama beberapa hari, Luli berjalan keluar dari kastil. Dia berencana untuk pergi keluar untuk menguji studinya. Berjalan keluar dari ruangan, dia melihat si putih kecil berbaring tengkurap di gerbang kastil, menganggur. Mencicit, mencicit. Little White berkicau ketika melihat Luli dan melambaikan cakar kecilnya. Little White mengeluarkan ding Barbarian God dan terus berteriak. Luli tidak mengerti apa yang White Little maksudkan dan semua pertanyaannya ditanggapi dengan gelengan kepala. Setelah beberapa saat, Little White menerbangkan ding Dewa Barbar ke udara, membuka tutupnya dan melompat masuk. Baik, Luli melihat dengan kekuatan psikisnya bahwa si putih kecil berdiri di ding Dewa Barbar, mengarahkan cakarnya pada tutupnya. Akhirnya, Luli mengerti. Dia melompat ke tutupnya dan bertanya, kamu ingin berkultivasi di sini. Kamu ingin menghaluskan tubuhmu dengan petir dan memintaku untuk melindungimu. Mencicit, mencicit. Kali ini, si putih kecil mengangguk senang. Mata Luli bersinar. Setelah diledakkan oleh petir di tripod ding selama 7 hari 7 malam, tubuh Little White telah diperkuat di bawah kekuatan gabungan energi surgawi dan petir. Little White ingin melanjutkan sekarang. Jika demikian, tubuhnya masih bisa lebih kuat. Fakta bahwa orang-orang barbar bisa sangat kuat dalam pertahanan mereka adalah karena mereka disempurnakan dalam petir sepanjang tahun. Luli lebih dari senang bahwa si putih kecil meminta untuk berkultivasi sendiri. Jangan khawatir, aman di dunia sepi. Jangan takut untuk menggunakan energi dalam ding Dewa Barbar. Ketika energinya habis, kita akan memikirkan sesuatu. Perbaikanmu sangat penting. Bahkan kuasa relik hanya sepotong artefak. Kekuatan seseorang adalah yang terpenting. Jika Little White bisa menjadi lebih kuat dalam pertahanan dan serangannya, Luli tidak akan keberatan bahkan jika ding Dewa Barbar dihancurkan. Berdengung.
Little White merasa lega. Tutupnya dipasang kembali dan tripod Ding mendarat di luar kastil. Segera, tripod Ding mulai bersinar dengan udara hitam yang bersirkulasi dan penampilan rune misterius. Luli diperiksa dengan kekuatan batin. Little White berbaring merangkak di dalam, menikmati sambaran petir. Itu bahkan menutup matanya dengan nyaman. Sangat bagus. Petik 2. Luli mengangguk. Little White akan menjadi lebih kuat sekarang karena telah menerima kekuatan surgawi dan terus-menerus disempurnakan dalam petir. Di masa depan, Little White mungkin bisa bertarung melawan para pejuang alam manusia yang berdaulat atau alam abadi bumi. Aku butuh seseorang di sini. Luli berteriak. Seorang prajurit Realm Lord Realm dari Qian Phoenix Rache di dekatnya muncul. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Saint Lord. Luli tidak terbiasa dengan pria ini yang pasti membuat terobosan baru-baru ini dan dikirim ke sini oleh Ye Cha untuk berjaga. Luli mengangguk dan berkata, kamu tinggal di sini. Tidak ada yang bisa mendekati tripod Ding atau gunung salju. Aku akan berkultivasi di dekatnya. Beritahu aku jika ada sesuatu. Ya, Saint Lord. Prajurit dari Qian Phoenix Rache semua menganggap Luli dengan sangat hormat. Luli bertanya, siapa namamu dan hubungannya dengan Ye Cha? Aku Yegu, keponakan pemimpin klan. Prajurit Tuan Kerajaan Mulia menjawab dengan sopan. Luli mengangguk sebagai jawaban. Dia bergegas menuruni gunung salju sambil memeriksa sekeliling dengan kekuatan psikis dan menemukan lokasi yang bagus. Di sebelah utara gunung salju adalah Gunung Tandus. Beberapa perkelahian mungkin telah pecah di sini sebelumnya karena para kelinci di mana-mana di tanah yang berantakan. Ada hutan di gunung tempat Luli memutuskan untuk bercocok tanam. Luli memasuki hutan dan kemudian mengambil tongkat. Setelah dia mempertimbangkannya sebentar, dia menghancurkan batang pada pohon tanpa menggunakan suan energi. Bang! Luli kuat. Bahkan smash kasual akan membawa kekuatan besar. Sebatang pohon yang cukup besar untuk dilingkari. Pohon itu roboh, mengaduk debu. Pecah jiwa ini rumit. Luli mengerutkan kening. Apa yang diinginkannya bukanlah agar pohon itu tidak ditebang. Sebagai gantinya, dia berharap kulit kayu itu tetap utuh sementara bagian dalamnya hancur. The Soul Shattering telah menjelaskan bahwa itu bisa mengirim kekuatan ke musuh dan menghancurkan Soul Pond musuh secara langsung. Mode serangan ini sangat aneh. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan seseorang, itu akan tetap ada di luar. Tidak ada yang akan memiliki otot, tulang, organ dalam yang kuat atau soul bonds, pertahanan bijaksana. Ambil armor mistik keluarga Lu sebagai contoh. Serangan rata-rata tidak dapat memecahkan armor mistik. Tapi bagaimana jika serangan Luli tidak harus melakukan itu? Bagaimana jika dia bisa memberikan kekuatan ke musuhnya melalui mistik armor dan menghancurkan organ internal musuhnya? Jika Luli bisa menguasai keterampilan menghancurkan jiwa, maka tingkat pertahanan musuhnya tidak akan membuat perbedaan bagi Luli. Tidak ada lapisan pertahanan yang kuat di luar organ internal musuhnya dan Soul Pond. Ketika Luli bisa menghancurkan Soul Pond musuhnya, tidak ada jumlah pertahanan lapisan luar yang bisa memberikan perlindungan. Serangan rata-rata ditujukan pada pertahanan luar sementara Soul Shattering akan memberikan kekuatan dan menghancurkan organ internal dan Soul Ponds musuh. Bahkan untuk orang barbar yang kuat, organ internal mereka dan Soul Ponds relatif lemah. Ada prajurit dengan artefak perlindungan jiwa yang hanya efektif ketika dihadapkan dengan serangan jiwa. Luli, di sisi lain, akan menggunakan kekuatannya. Apa gunanya memiliki artefak perlindungan jiwa dalam kasus ini? Bang, bang, bang. Luli terus menabrak pohon di dekatnya dengan batang besi. Setiap kali pohon akan ditebang, itu bukan sesuatu yang ingin dilihat Luli. Luli harus melewati kekuatannya, membuat bagian luar tetap utuh sementara menghancurkan bagian dalam dengan kekuatan yang kuat. Wosh! Luli menabrak batu dengan lembut tetapi batang besi mengubah batu itu menjadi debu. Tidak, ini bukan. Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku seperti ini. Semua kekuatanku diserap oleh pertahanan di luar. Itu tidak bisa menembus di dalam. Luli mengerutkan kening dan matanya berkabut. Dia akan mengeluarkan scroll hide untuk membaca kadang-kadang dan meretas pohon lain. Setelah itu, dia akan menatap kosong ke pohon. 1 hari berlalu, lalu 2, 5. Luli berlatih siang dan malam. Hampir semua pohon di dekatnya ditebang olehnya dan tidak ada batu yang utuh. Luli, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu kehilangan akal?
Bai Xias Huang baru saja keluar dari kultivasinya dan datang ke sini setelah meminta Ye Gu. Yang dia lihat hanyalah Luli meretas pohon dan batu terus-menerus. Dia berpikir bahwa Luli menjadi gila, tidak mampu menghadapi tekanan besar. Bab 554, Sukses. Luli kaget. Dia berbalik dan melihat Bai Xias Huang. Dia bertanya dengan cemberut, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah aku kehilangan akal? Kurasa sudah. Bai Xias Huang lega melihat bahwa mata Luli berubah jernih lagi. Dengan satu tangan di pinggulnya dan satu lagi menunjuk ke sekeliling, dia berkata, lalu mengapa kamu menjadi gila jika pikiranmu baik-baik saja? Semua pohon dan batu di sini hancur. Lihat sekeliling, kekacauan apa ini? Luli melirik dan tertawa. Memang berantakan. Hampir semua pohon ditebang dan batunya hancur. Seolah-olah sekelompok binatang besar telah mendatangkan malapetaka di sini. Menyentuh hidungnya karena malu, Luli menjawab, aku telah berlatih keterampilan. Mengapa kamu tidak berkultivasi? Kupikir kamu akan membangun roda nasib keempat dan mencapai alam abadi. Ya, aku. Bai Xias Huang mengangguk dengan bangga dan berkata, aku siap. Aku akan mulai setelah beberapa hari istirahat. Roda takdir keempat dapat dibangun dalam waktu singkat. Luli, aku menyusulmu. Haha, senyum naik ke wajah Luli ketika dia melihat betapa lucu dan imutnya dia. Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue sepenuhnya menentang temperamen. Yang pertama aktif, cerdas dan optimis. Jika Bai Qiuxue tidak bertemu kecelakaan ini, Bai Xias Huang akan tersenyum sepanjang waktu dan dia akan membuat orang merasa lebih baik. Luli tampaknya agak tersesat, menatap wajah Bai Xias Huang. Penampilannya identik dengan penampilan Bai Qiuxue. Tidak mempertimbangkan kepribadian mereka yang berbeda, mereka dapat dikacaukan sebagai satu. Luli terkadang akan linglung. Merasakan pandangan langsung dari Luli, Bai Xias Huang berkata dengan memerah, apa yang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah bertemu wanita cantik sebelumnya? Luli memaksa senyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, pergi dan berkultivasi. Ketika kamu mencapai real abadi, aku akan memberimu hadiah. Oke, jangan makan kata-katamu. Mata Bai Xias Huang bersinar. Dia menendang mundur ke tanah dan melompat ke gunung salju naga seperti pohon skylark yang cantik. Mengolah. Luli melirik ke sekeliling dan pergi untuk mencari daerah lebat di hutan untuk ditanami. Langkah pertama dari Soul Shattering adalah belajar bagaimana mengirim getaran kekuatan. Jika dia tidak bisa melakukan ini, maka dia tidak bisa belajar bagaimana melakukan Soul Shattering. Boom, boom, boom. Dari hutan di kejauhan terdengar lebih banyak suara teredam dengan lebih banyak pohon berjatuhan. Masih belum pasti apakah Luli bisa menguasai Soul Shattering atau tidak. Namun demikian, pohon dan batu di dekatnya akan menderita. Bunga mekar dan luntur. Awan melayang pergi. Segera, 2 bulan telah berlalu. Gurun utara tampak damai di permukaan. Tetapi ada beberapa peristiwa tersembunyi yang terjadi. Yecha telah membunuh lebih dari 100 pengintai dengan prajuritnya. Mereka tidak tahu dari mana pasukan pramuka itu berasal. Selama mereka berasal dari dataran tengah, mereka semua terbunuh. Pengintai biasanya tidak cukup kuat. Bahkan 12 keluarga kerajaan tidak akan mengirim pengintai Realm Lord mulia yang akan terlalu terbuka. Tidak satu pun pengintai di alam abadi akan bertahan di tangan Yecha. Mingyu dan Madame Yan sibuk. Mereka menemukan keluarga besar di Qian Plains untuk bekerja sama dan mereka telah meminta keluarga untuk membeli beberapa bahan mistis di Central Plains. Tentu saja, dengan setiap pembelian, keluarga akan mendapatkan komisi. Mereka membantu menjual beberapa bahan mistis juga. Yang unik untuk Gurun Utara dan dunia Gurun tidak dijual atau orang-orang akan menyadari apa yang sedang terjadi segera. Pada saat yang sama, Nyonya Yan mengirim seseorang ke Central Plains. Mereka melewati Pavilion of Delicacy dan tiba di wilayah Palace of Heaven's Roars untuk membeli kembali bahan mistis, pelet dan sumber daya budidaya lainnya dalam jumlah kecil. Jumlah yang terakumulasi dari waktu ke waktu cukup mengesankan. Luli agak kaya. Dia membuka peti mati Raja Naga yang berisi banyak kristal suan ungu dan bahan mistis. Secara keseluruhan, harus ada ratusan miliar nilai suan kristals. Itu adalah jarahan yang dikumpulkan oleh Raja Naga seumur hidupnya dan semuanya milik Luli sekarang. Ada lagi lebih dari 100 miliar kristal suan dari perdagangan Luli sebelumnya dengan keluarga Jiang. Dia juga mengamankan banyak cincin interspatial dengan membunuh begitu banyak di medan perang kecil.
Dia memberikan segalanya untuk Nyonya Yan. Selama setengah tahun terakhir, Gurun Utara memiliki pendapatan kristal Suan. Dalam perbendaharaan nasional mereka, jumlah total kristal Suan telah mencapai ratusan miliar. Luli mengatakan kepada Nyonya Yan untuk menghabiskan semuanya dan membeli sumber daya apapun yang berhubungan dengan penanaman dan untuk membeli dalam jumlah besar bahkan pelet yang bagus. Nyonya Yan telah menikmati waktu menyia-nyiakan Suan Crystals. Beruntung bagi mereka bahwa dataran tengah bagian utara bukanlah wilayah Istana Samsara, Paviliun Bunga, keluarga Lu atau perkumpulan Hades. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki waktu yang mudah menghabiskan semua kristal Suan. Nyonya Yan curiga bahwa Paviliun Delicacy pasti menyadari apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, banyak yang telah diteleportasi ke Central Plains. Dengan kekuatan Pavilion of Delicacy, akan sangat mudah untuk melacak orang-orang itu kembali. Nyonya Yan telah memberitahu mereka untuk tidak berbisnis di dataran tengah bagian utara. Jiang Wuo tidak pergi dan memusnahkan semua orang. Jika dia menyegel formasi teleportasi, itu akan merepotkan. Ming Yu mengirim beberapa orang terbaiknya ke daerah yang lebih besar termasuk awan dataran dan sayap dataran untuk melihat apakah ada prajurit yang kuat yang menguasai makna cahaya suci mendalam arti dan bertanya tentang Luling. Tetapi daerah-daerah itu jauh bahkan dengan teleportasi. Akan lebih dari setengah tahun sebelum Ming Yu dapat mendengar kembali informasi apapun. Lu Feixue keluar dari kultivasinya. Ketika Luli kembali, dia berkultivasi tertutup. Dia akan mencapai tahap terakhir dari Realm Lord Nobeem. Dia berencana untuk beristirahat dan membuat terobosan. Dia sangat ingin melihat Luli sehingga dia mengirim pesan kepada Yecha tetapi diberitahu bahwa Luli telah berkultivasi seperti orang gila. Dia memutuskan untuk tidak mengganggunya dan meninggalkan pesan baginya untuk melihatnya ketika dia tidak berkultivasi. Banyak orang berkultivasi tertutup di Gurun Utara. Mereka melewati bahan mistik seolah-olah mereka hanya air. Jika Gurun Utara tidak bisa membeli lebih banyak bahan mistis, yang terpojok akan segera dikonsumsi, bahkan jika sejumlah besar telah dibeli selama ini. Dalam 3 atau 5 tahun paling lama, semua bahan mistis akan habis. Luli tidak bisa terlalu khawatir sekarang dan dia sedang tidak mood. Dia telah berkultivasi selama 2 bulan sekarang dan dia belum menguasai cara untuk mengirim gelombang kejut kekuatan. Dengan kata lain, dia belum menggaruk permukaan skill Soul Shattering. Semakin kuat jiwanya, kultivasi akan lebih cepat karena seseorang dapat berpikir lebih cepat. Dia bisa menemukan sesuatu dalam 1 hari ketika masalah yang sama akan menelan biaya prajurit rata-rata setahun. Tidak diragukan lagi bahwa jiwa Luli kuat, tidak lebih lemah dari pejuang Realm Lord Realm. Jiwanya diubah oleh energi surgawi. Adapun seberapa kuat itu, Luli sendiri tidak tahu. Luli kecewa dan frustrasi karena dia tidak bisa menggores permukaan skill setelah berkultivasi selama 2 bulan. Waktu terbatas baginya. Dalam 2 atau 3 tahun, setelah semuanya tenang, keempat pasukan akan melancarkan serangan padanya secara diam-diam. Jika dia tidak mencapai peningkatan apapun, dia harus membawa semua orang dan bersembunyi di dunia sepi. Di mana ada yang salah? Bagaimana saya harus memberikan kekuatan? Luli berjalan mengitari hutan, gelisah. Setelah tinggal di sana selama 2 bulan, dia tidak berbeda dengan pria tunawisma sekarang. Jenggotnya tidak terpangkas dan pakaiannya lusuh. Dia duduk sebentar, mengusap wajahnya dan memutuskan untuk beristirahat. Dia mengerti bahwa dia dalam kondisi yang buruk. Terus seperti ini hanya akan membuang lebih banyak waktu. Mandi. Luli merasakan bau padanya. Dengan kekuatan batin, ia menemukan sebuah danau di dekat situ dan bergegas. Splash. Air terciprat ke segala arah. Karena Luli melompat, gelombang diciptakan di danau yang damai. Riak merambat ke segala arah. Luli muncul dan mulai menanggalkan pakaiannya. Tapi dia tiba-tiba berhenti ketika dia melirik danau. Dia menatap riak dan gelombang, matanya menjadi berkabut. Gelombang, riak-riak, membedah, memancar, memberikan. Luli bergumam terus-menerus, tenggelam dalam pikirannya. Dia berdiri di danau selama 4 jam sebelum dia berlari keluar dari danau tiba-tiba, mengeluarkan batang besi dan menabrak batu besar di tepi danau. Bang! Batu itu mengeluarkan suara teredam. Tetapi batu itu tidak memiliki kerusakan atau retak di luar. Setelah beberapa saat, batu itu pecah. Bagian dalam batu telah berubah menjadi debu. Aku berhasil. Menatap debu yang mengaduk, mata Luli bersinar,
cerah seperti bintang yang paling menyilaukan di langit malam. Bab 555, Alam Manusia Sovereign Realm Warrior terluka. Boom, 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 boom. Luli mengayunkan tongkat besinya dan menabrak batu-batu besar di tepi danau. Dia secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Menjelang akhir, ia mulai menggunakan Swan Energy untuk meningkatkan kekuatannya menjadi lebih dari 100.000 pound. Dia mencoba lebih dari 10 kali, hanya 2 di antaranya yang dia hancurkan secara langsung karena dia tidak mengendalikan kekuatannya. Untuk 8 kali lainnya, batu-batu besar bergetar dan tampak baik-baik saja pada awalnya. Setelah beberapa saat, mereka mulai terpecah. Kemudian debu di dalamnya diaduk dan menari-nari di udara. Hahaha. Luli mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Suaranya begitu nyaring sehingga ia membuat khawatir beberapa prajurit Qian Phoenix Rache di dekatnya. Luli basah kuyup, rambutnya tertutup debu dan janggutnya tidak terpangkas. Dia seperti orang biadab atau pria gelandangan. Aku akhirnya mengerti. Aku berhasil. Setelah 2 bulan mencoba, dia akhirnya melangkah ke pintu keterampilan Soul Shattering. Luli berseri-seri dengan gembira. Dia berharap bisa menggunakan Dragon Roar untuk melampiaskan perasaan tertekan dari sebelumnya. Bang, bang, bang. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang dalam. Seekor raksasa berjalan dari gunung, melangkah melintasi gunung. Matanya yang seperti bel penuh dengan kebingungan. Dia berteriak dari kejauhan, Saint Lord, apakah kamu membuat terobosan lain? Kenapa lagi kamu begitu bahagia? Luli melihat ke atas dan melihat itu adalah Dewa Meng dengan patriark ketiga dari Qian Phoenix Rache. Luli tersenyum. Setelah beberapa pemikiran, dia mendatangi mereka dan berkata, Dewa Meng, saya ingin mencoba keterampilan baru yang saya pelajari pada Anda untuk melihat kekuatannya. Dewa Meng berhenti di tempat. Tapi dia tidak khawatir. Dia adalah seorang prajurit Realm Manusia Sovereign Realm setelah semua. Titan Rache terkenal karena pertahanan mereka. Bagaimana mungkin Luli menyakitinya? Melihat Luli mengayunkan tongkat besinya ke arahnya, Dewa Meng mengangkat tangannya dengan santai untuk bertahan. Luli mengerti betapa kuatnya pertahanan Dewa Meng sehingga ia menggunakan 70 hingga 80% kekuatannya dalam tindakan yang kuat ini. Bang! Suara teredam keluar. Lengan Dewa Meng tidak sedikit gemetar. Namun segera, dia mulai terlihat mengerikan dan lengannya mulai bergetar. Dengan ekspresi terkejut, dia berkata, bagaimana? Patriark ketiga dari Qian Phoenix Rache menatap lengan Dewa Meng dengan terkejut tetapi tidak melihat luka. Dia bertanya dengan bingung, Dewa, ada apa? Sudut mulut Dewa Meng berkedut. Dia mulai pada Luli dengan cara yang aneh dan berkata, serangan Saint Lord itu aneh. Kekuatannya diberikan ke lenganku di tulang saya secara langsung. Jika bukan karena fakta bahwa saya telah memperbaiki tulang saya selama bertahun-tahun, mereka akan hancur. Petik 2. Patriark ketiga memandang lengan Dewa Meng lebih hati-hati, tetapi dia bahkan tidak melihat kulit yang tergores. Patriark ketiga lebih terpana. Dia bergumam, tidak ada luka di bagian luar tapi satu di dalam. Apakah ini? Menyerang di tempat yang terpisah. Tidak cukup kuat. Luli, di sisi lain, kesal. Dia telah menggunakan hampir semua kekuatannya, namun dia tidak bisa mematahkan tulang Dewa Meng. Meskipun itu adalah fakta bahwa tulangnya kuat, Luli merasa kecewa. Dewa Meng, bisakah aku menyerang punggung dan kepalamu dan melihat apakah kamu akan terluka? Luli bertanya dengan aspirasi. God of Meng memikirkannya dan berkata, aku baik-baik saja dengan kamu menyerang punggungku tetapi bukan kepalaku. Jika jiwaku terluka, itu akan buruk. Baik, Luli melompat. Matanya memelototi cahaya Sliver saat dia melepaskan skill Burning Blood, siap untuk menggunakan kekuatannya yang terbaik. Tongkang. Luli memegang tongkat besinya dan menabrak punggung Dewa Meng dengan paksa. Berdengung. Dewa Meng berhati-hati. Tubuhnya bersinar dalam warna emas gelap saat ia menggunakan keterampilan yang unik untuk balap Titan untuk meningkatkan pertahanan fisiknya. Bang! Sebuah suara keluar. Dewa Meng tidak sedikit gemetar tetapi dia memiliki pandangan yang mengerikan. Setelah beberapa saat, beberapa darah merembes keluar dari mulutnya. Apakah kamu terluka? Mata patriark ketiga terbuka lebar. Dewa Meng, yang berada di alam sovereign manusia, terluka oleh Luli setelah Dewa Meng menggunakan keterampilan rahasianya untuk memperkuat pertahanannya. Puff! Meludahkan darah di mulutnya dan mengambil pelet penyembuhan, Dewa Meng berkata,
keterampilan Saint Lord luar biasa. Pertahanan, tidak peduli seberapa kuat itu, tidak membantu. Kekuatan dikirim dan diserang di organ dalam saya, secara langsung. Jika saya tidak begitu kuat, organ-organ internal saya akan hancur. Petik 2. Mengejutkan, Patriark ketiga mencibir. Jika dia diserang Luli, dia akan terbunuh sekarang. Luli menjadi lebih bersemangat. Dia mengangguk puas dan berkata, tidak apa-apa. Saya belum menyia-nyiakan waktu kultivasi selama 2 bulan sepanjang siang dan malam. Saint Lord, Dewa Meng memikirkannya dan berkata, seranganmu tidak cukup kuat. Pejuang rilem manusia sovereign mengolah organ internal mereka dan bahkan tulang mereka. Biasanya, Anda tidak akan dapat membunuh prajurit rilem manusia sovereign rilem. Apalagi, prajurit rilem sovereign manusia memiliki force field. Anda akan dibunuh dengan mudah sebelum Anda bahkan bisa dekat. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Luli mengangguk. Dia harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dia tidak hanya tidak akan mampu menghancurkan Soul Pond dari seorang prajurit rilem manusia sovereign, dia akan terbunuh seketika. Adapun prajurit rilem Lord Rilem, Luli bisa membunuh mereka dengan kemampuannya saat ini tanpa harus menggunakan Soul Shattering, keterampilan yang telah ia kembangkan dalam upaya untuk membunuh prajurit rilem kerajaan sovereign manusia. Luli akhirnya memiliki beberapa pembelajaran mendasar dari keterampilan menghancurkan jiwa. Dia tercerahkan dan terinspirasi oleh riak-riak dan ombak di danau. Dalam keadaan normal, kekuatan dikirim melalui suatu titik. Dari titik di batang besi, kekuatan meledak. Itulah sebabnya dalam uji coba awal Luli, dia telah meledakkan pohon dan batu dalam satu gerakan. Terinspirasi oleh riak-riak di danau, Luli telah mengubah caranya. Dia mengubah kekuatan menjadi gelombang dan mengirimkan kekuatan. Sementara kekuatan terkonsentrasi dapat menyebabkan kerusakan skala besar sekaligus, gelombang tidak akan. Mereka melakukan perjalanan ke musuh seperti memancarkan riak. Setelah kekuatan meluas, Luli mengubahnya sekali lagi dan memusatkannya pada satu titik, yang akan memberikan pengaruh pada organ internal musuh atau Soul Pond. Saint Lord. Setelah beberapa pemikiran, Dewa Meng memiliki pemikiran kasar. Dia berkata, seranganmu melonjak seperti gelombang tetapi terlalu buruk, hanya ada satu untai. Jika Anda dapat meningkatkan jumlah gelombang dan membentuk serangan terus-menerus selama puluhan kali, organ internal saya akan meledak sekarang dan saya akan mati karenanya. Petik 2. Itu poin yang bagus. Aku akan pergi dan mempelajarinya. Terima kasih untuk ini, Dewa Meng. Menjadi seorang prajurit yang kuat di alam manusia berdaulat, Dewa Meng dapat melihat melalui penampilan untuk memahami esensi. Kata-katanya mencerahkan bagi Luli. Tapi itu butuh waktu. Luli tidak bisa menguasainya dalam semalam. Yakin, Dewa Meng cukup puas dengan sikap Luli. Setelah beberapa pemikiran, Dewa Meng mengusulkan lagi, wilayah Anda terlalu rendah dan serangan Anda lambat. Bahkan jika Anda menyelinap ke prajurit rilem manusia sovereign manusia, mereka akan bereaksi cukup cepat saat mereka akan terkena. Mereka bisa menghindar atau membunuhmu sekaligus. Petik 2. Karena itu, saat berbicara secara teoritis, skillmu dapat membunuh seorang prajurit rilem manusia sovereign real dalam serangan menyelinap, pada kenyataannya ada perubahan 90% bahwa kamu akan dibunuh. Jika kamu punya waktu, kamu harus meningkatkan wilayahmu atau mempelajari skill itu selagi kamu melakukannya. Petik 2. Itu benar. Luli ingat ketika dia berada di kota pembantai iblis, dia berada tepat di samping Patriark Yang dan yakin bahwa dia bisa membunuh Patriark Yang. Namun, Luli akhirnya dihancurkan. Pada saat ini, reaksi seorang pejuang yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Luli mengangguk. Dia memperhatikan Patriark ketiga dan bertanya, Patriark ketiga, apakah Anda menemukan sesuatu di Serenity Plains? Apakah ada sesuatu tentang saudara perempuan saya? Tidak di Serenity Plains. Patriark ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada prajurit yang kuat yang menumbuhkan makna cahaya suci yang berarti di Serenity Plains dan saya tidak mendengar apapun tentang Lady Luling di sana. Tetapi saya benar-benar belajar, Patriark Agung dari kekuatan terbesar kedua di awan dataran, aula awan bergerak, tampaknya memahami makna mendalam cahaya suci. Petik 2. Bab 556, Drifting Cloud Hall. Awan Plains. Melayang Cloud Hall. Luli bergetar. Dia hampir meledak menangis kegirangan. Akhirnya, sebuah kabar baik datang setelah sekian lama. Luli langsung bertanya,
ceritakan padaku perinciannya. Ceritakan semua yang telah kau pelajari. Patriark ketiga berani untuk tidak membuat Luli menebak. Dia menjelaskan kepada Luli semua yang dia temukan. Setelah leluhur ketiga tiba di Serenity Plains melalui lorong di dunia sepi, dia menyamar dan menyelinap masuk ke kota besar. Dia membeli banyak orang untuk menanyakan beberapa informasi. Patriark ketiga telah mengumpulkan informasi dari hampir semua prajurit yang kuat di Serenity Plains. Dari seluruh Serenity Plains, hanya 4 pejuang kuat yang menguasai makna mendalam dari peringkat ke-6 atau lebih dan hanya satu dari mereka yang mempelajari salah satu dari peringkat ke-7 yang terkait dengan sifat-sifat bumi. Patriark ketiga telah memastikan ini dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa orang. Dia yakin tidak ada prajurit yang kuat di Serenity Plains yang mengerti makna mendalam cahaya suci. Ketika dia akan kembali, dia berlari ke karavan dagang yang telah kembali dari awan dataran. Patriark ketiga mempelajari sesuatu yang tidak terduga. Api perang berkobar melintasi panjang dan luasnya awan dataran. Pasukan peringkat ketiga, keempat dan kelima meluncurkan serangan pada kekuatan terbesar kedua, Aula Awan Melayang. Karena kekuatan terbesar di sana, Istana Matahari, tidak ikut campur, Drifting Cloud Hall mengalami masa yang menyedihkan. Semua prajurit kuat mereka telah dicurahkan. Great Patriark mereka, seorang pejuang yang telah pensiun dari masyarakat selama 100 tahun, keluar dan melukai musuh Realm Human Sovereign Realm dalam satu gerakan. Dikatakan bahwa Great Patriark telah menggunakan Holy Light mendalam arti. Karena Cloud Plains berada dalam perang yang panas, karavan perdagangan kembali ke Serenity Plains segera tanpa berlama-lama. Mereka tidak tahu banyak. Mengingat bahwa Patriark ketiga tidak jauh dari lorong, dia tidak pergi ke awan Plains dengan gegabah. Sebaliknya, dia kembali untuk melapor. Awan dataran. Luli mengambil peta dan memeriksanya dengan cermat. Dataran awan berada di sebelah barat dataran tengah, di sebelah Serenity Plains dengan laut kontinental di antaranya. Cloud Plains dan Serenity Plains memiliki ukuran yang serupa. Kedua tempat harus memiliki prajurit Realm manusia Sovereign Realm. Mingyu telah mengirim seseorang ke awan dataran, tetapi itu akan membutuhkan waktu sebelum mereka bisa kembali. Terlebih lagi, yang dikirim oleh Mingyu hanyalah prajurit biasa. Mereka mungkin kurang berdedikasi. Setelah beberapa pemikiran, Luli berkata, Patriark ketiga, silakan pergi ke Serenity Plains lagi dan kemudian ke Cloud Plains. Cari tahu dengan cara apapun. Jika mungkin, singkirkan seorang pejuang dari Drifting Cloud Hall dan lihat apakah Anda dapat mengetahui apakah saudara perempuan saya ada di Aula Hanyut Awan. Pergi ke Nyonya Yan untuk 100 juta kristal Suan. Habiskan semuanya jika Anda mau. Saya hanya ingin hasil. Jangan melompat dalam kegelapan jika situasinya tidak jelas. Kembalilah dan laporkan kepadaku segera dalam kasus itu. Juga, cari tahu apa yang sedang terjadi di Cloud Plains. Jangan khawatir, Saint Lord. Aku akan sampai ke dasar kali ini. Patriark ketiga mengerti betapa pentingnya Luling bagi Luli. Dia mengangguk dan segera pergi. Dewa Meng telah datang ke sini untuk meminta Luli apakah jalan menuju Serenity Plains harus dihancurkan tetapi dia tahu jawabannya sekarang. Dewa Meng mengerti bahwa Luli terlalu ingin makan, tidur atau berkultivasi. Dia pergi, tidak ingin mengganggu Luli. Saudari, mohon berada di Aula Drifting Cloud. Luli berdoa pada dirinya sendiri. Jika dia yakin Luling ada di Aula Hanyut Awan, dia akan mengambil prajurit yang kuat di Gurun Utara dan membawanya kembali. Dia tidak akan menyusut jika Aula Awan Hanyut memiliki pejuang Realm manusia Sovereign Realm. Aku perlu istirahat sekarang. Pikiran Luli terganggu oleh pikiran Luling. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 2 bulan sekarang tanpa tidur yang nyenyak. Dia lelah. Dia pergi ke danau untuk mandi, mencukur rambutnya sendiri, berganti pakaian menjadi kain bersih dan pergi ke Snow Mountain of Dragons. Bai Xias Huang masih berkultivasi untuk mencapai alam abadi. Ding Dewa Barbar masih berada di luar kastil. Little White telah menggunakan petir untuk menghaluskan tubuhnya. Luli tidak mengganggu Little White setelah mengamati sebentar. Dia pergi ke ruang es untuk berbicara dengan Bai Qiuxue. Kemudian dia berteleportasi ke Gurun Utara. Dia telah diberitahu bahwa Lu Feixue telah keluar dari kultivasi. Sekarang dia telah memutuskan untuk beristirahat, dia akan menghabiskan waktu bersamanya. Kembali di Ling Empress City, Luli muncul di formasi teleportasi. Penampilannya membuat beberapa warga sipil dan prajurit merasa aman, seolah-olah selama Kaisar Muda ada di sini,
tidak ada yang salah yang akan terjadi di Gurun Utara. Orang-orang akan menderita apakah negara itu makmur atau hancur. Dengan Gurun Utara disatukan, tidak ada lagi perselisihan. Selama 1 atau 2 tahun terakhir, orang-orang di Gurun Utara hidup dengan nyaman. Mereka terbiasa dengan kehidupan yang damai dan semua membenci konflik dan pertempuran tanpa akhir. Lu Li pergi ke Lu Feixue dan menghabiskan satu sore bersamanya. Dia mengatakan padanya sesuatu yang biasa tentang medan perang kecil tetapi dia hanya berbicara tentang kabar baik. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang Ji Mengtian dan geng. Lu Feixue akan berkultivasi ke tahap terakhir dari Realm Lord Realm sekarang, jadi dia tidak ingin dia khawatir. Lu Li juga memberitahunya tentang memiliki petunjuk tentang Lu Ling di Cloud Plains. Lu Feixue senang dan mengatakan bahwa jika itu dikonfirmasi, dia harus tahu itu. Setelah makan malam dengan Lu Feixue, Lu Li pergi ke Nyonya Yan untuk mendengar laporannya tentang kejadian baru-baru ini. Dia merasa lega sampai batas tertentu setelah mengetahui bahwa cukup banyak bahan mistis dibeli. Jika sisa suan kristal semua bisa dihabiskan, maka bahan mistis yang dibeli ditambah yang tumbuh di Gurun Utara dapat bertahan selama 4 atau 5 tahun. Hal-hal setelah waktu itu harus ditangani kemudian. Terima kasih banyak. Saya telah mencurahkan segalanya pada Anda dan Anda hampir tidak punya waktu untuk berkultivasi. Lu Li berkata dengan nada meminta maaf, melihat bahwa Nyonya Yan masih berada di puncak alam abadi. Aku paling rela mati kelelahan karena mendengar kata-kata ini darimu, jawab Nyonya Yan dengan pandangan menggoda, setengah memikat, setengah pemalu. Itu pemandangan yang menakjubkan. Sudah lebih dari 2 tahun sejak Lu Li bertemu Nyonya Yan pertama kali. Tubuhnya yang berkembang dengan baik terbungkus ketat dalam gaun sutra hitam, yang menonjolkan tubuhnya yang merokok. Dia seperti buah persik yang telah matang. Haha. Petik 2. Lu Li tersenyum ringan dan mengalihkan pandangannya, takut untuk melakukan kontak mata dengan Nyonya Yan. Dia sudah akrab dengan 2 gadis, tetapi pada kedua kesempatan itu, dia berada di pihak penerima dan mendung dalam benaknya. Karenanya, dia masih pemalu seperti perawan. Sayang. Nyonya Yan menghela nafas. Dia berjalan ke belakang kursi Lu Li, menggosok bahunya dengan tangannya yang halus dan berkata, bukan apa-apa yang kita lelah. Kamu, Tuan Muda, adalah orang yang kelelahan. Aku tahu kamu tidak ingin membicarakannya, tapi aku dapat merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang merepotkan, bukan? Tuan Muda, Anda memikul semua beban. Anda bekerja lebih keras daripada kita. Petik 2. Harus diakui, Nyonya Yan adalah seorang wanita yang baik hati. Dia tahu bagaimana memenuhi kebutuhan pria. Dia mengerti bagaimana mengambil isyarat dari kata-kata dan ekspresi orang. Dia benar-benar berbicara pikiran Lu Li. Kerutan Lu Li sedikit mengendur. Dia berkata setelah jeda, jangan khawatir. Dunia tidak berakhir. Bahkan jika itu terjadi, saya di sini untuk memperbaikinya bagi Anda. Itu adalah keluarga bayi yang tidak cukup baik. Nyonya Yan masih menggosok bahunya. Tetapi dia bergerak lebih dekat dan berbicara ke telinganya, Zi Huanyu dan Yu Huasen telah mengecewakan kami juga. Mereka telah menggunakan begitu banyak bahan mistis tetapi tidak satu pun dari mereka telah mencapai alam manusia berdaulat manusia. Jika tidak, mereka bisa membantu Anda dengan beberapa bekerja. Saya tidak cukup berbakat dan saya tidak bisa menjadi prajurit yang kuat. Saya hanya bisa menjadi pelayan dan melayani Anda dengan baik. Petik 2. Nada Nyonya Yan menjadi lebih lembut dan lembut. Dia mengulurkan satu tangan ke dada Lu Li secara diam-diam, menjilat telinganya dengan lidahnya dan kemudian menyelipkan lidahnya ke lehernya sementara dia melanjutkan dengan suara yang indah, Tuan Muda, jangan terlalu berpikir. Biarkan aku melayani Anda. Lu Li bergetar. Nyonya Yan tahu betul bagaimana cara menggoda dan merayu seorang pria. Napasnya memendek. Dia berbalik, duduk di pangkuannya dan melingkarkan lengannya di lehernya. Wajahnya penuh dengan ual, seperti seorang fiksen yang menggoda. Menggerutu, menggerutu. Lu Li menelan ludah karena insting. Apel Adamnya bergerak ke atas dan ke bawah dan dia mengalami reaksi di antara kedua kakinya. Dia sangat tegang sehingga dia tidak bisa bergerak. Tuan Muda, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Serahkan semuanya padaku. Aku akan membuatmu sangat bahagia. Pembicaraan manis Nyonya Yan terdengar di telinganya. Bibirnya yang lembut mencium lehernya. Dia bahkan meraih tangan Lu Li dan mendorongnya ke dada yang terangkat, seperti janda yang Bab 557, hentikan.
Harus dikatakan bahwa pelacur seperti Nyonya Yan adalah tipe yang ideal untuk tidur bagi setiap pria karena dia mengenal pria dengan sangat baik. Dia tahu bagaimana menggunakan setiap tempat di tubuhnya untuk merayu seorang pria dan bagaimana membuatnya benar-benar berminat. Setidaknya, Luli merasa dia kehilangan kendali atas tubuhnya sekarang. Tubuh halus itu memutar di tangannya seperti ular. Dia punya perasaan aneh di mana-mana. Tanpa sadar, tangannya sudah menjulur ke jubahnya dan meraihnya. Jubahnya terlepas sebelum dia tahu. Lidah Nyonya Yan sudah mulai menyusup ke tubuhnya. Luli masih tidak punya ide tentang ini meskipun dia memiliki dua pengalaman. Dia merasa pikirannya akan meledak. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, sesuatu yang bisa membuat pikiran dan tubuhnya bahagia dan bersemangat. Ketika akhirnya ada sesuatu yang diambil oleh tangannya dan terbuka di udara, Luli datang ke pikirannya. Dia membuka matanya tiba-tiba, hanya untuk melihat bahwa Nyonya Yan berlutut di depannya, menjulurkan lidahnya. Matanya yang menggoda, lebih menggoda daripada seorang Vixen, menatapnya dengan senyum tipis. Api di tubuhnya terbakar, membakar dia sampai mati. Tidak, Luli tiba-tiba berdiri. Dia merapikan jubahnya secepat mungkin dan memarahi dengan dingin, "Bai Yan, aku telah berkomitmen untuk Bai Qiuxue. Kita tidak bisa melakukan ini. Ini, percabulan." Hi. Gaun Nyonya Yan berantakan dan tidak terikat, dan kakinya yang panjang dan putih terbuka. Dia berkata sambil menyeringai, "Keluarga di dataran tengah dan gurun utara berantakan. Bahkan jika saya adalah ibu Bai Qiuxue, itu tidak akan aneh, belum lagi saya hanya bibinya. Tuan muda, saya akan menyimpannya di bawah permadani. Tidak ada yang akan tahu. Saya tidak punya pekerjaan lain. Saya hanya ingin melayani Anda dan membuat Anda santai. Hentikan." Luli masih memarahinya dengan wajah lurus, "Jika kamu berani melakukan ini lagi, kamu dapat pensiun dari posisimu. Aku tidak bisa melakukan ini pada Bai Qiuxue. Kamu akan bertanggung jawab atas bisnis domestik di sini. Aku akan kembali ke dunia sepi." Petik 2. Memang benar tempat tidur Nyonya Yan tidak akan membawa konsekuensi apapun dan Luli tidak harus bertanggung jawab atas apapun. Dia juga tidak akan memberitahu siapapun. Meski begitu, Luli merasa dia akan menganiaya Bai Qiuxue dan bersalah. Lebih dari itu, di bawah pengaruh Luling sejak dia masih kecil, dia tidak bisa menerima hal-hal seperti percabulan. Luli berlari secepat kakinya bisa bergerak ke formasi teleportasi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Lu Feixue. Nyonya Yan entah bagaimana merasa tersisih, bukannya dia telah mencapai sesuatu. Bai Sias Huang kembali sekali dan dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi dengan berbelit-belit, Nyonya Yan menemukan sesuatu. Sesuatu telah terjadi pada Bai Qiuxue. Dia masih hidup tetapi tidak ada harapan bahwa dia bisa menikahi Luli. Bai Sias Huang masih perawan dan belum ada kemajuan dalam hubungannya dengan Luli. Akibatnya, Nyonya Yan harus meningkatkan hubungannya dengan Luli dengan susah payah. Dia tahu secara langsung bahwa hanya hubungan intim yang bisa mengaitkan hati pria. Nyonya Yan memiliki beberapa gagasan tentang dunia yang sepi, meskipun dia tidak banyak belajar. Dia mengerti bahwa prajurit lain yang bekerja untuk Luli sangat kuat dan keluarga Bai tidak memiliki banyak manfaat untuk Luli lagi. Sebagai patriark keluarga saat ini dari keluarga Bai, demi kepentingan keluarga, Nyonya Yan secara alami akan berpikir tentang bagaimana terikat dengan Luli bersama. Sekarang tidak ada harapan di depan Bai Qiuxue dan Bai Sias Huang, Nyonya Yan harus menggunakan cara lain. Sangat disesalkan, dia hampir mendapatkan apa yang diinginkannya. Nyonya Yan yakin bahwa selama dia menjadi akrab dengan Luli, dia tidak akan bisa menjauh darinya lagi. Julukannya adalah Janda Hitam. Dia tidak hanya beracun di pikirannya, tetapi juga tubuhnya. Dia bisa membuat orang kecanduan. Luli berteleportasi kembali ke dunia sepi tanpa henti dan pergi ke Snow Mountain of Dragons. Mengambil saran dari Dewa Meng, Luli mulai mengolah suan energi untuk meningkatkan wilayahnya sambil terus mempelajari keterampilan menghancurkan jiwa. Mengangkat kerajaannya bukan bagian yang sulit. Untuk mencapai ini, 3 langkah harus diambil secara bersamaan. Yang pertama adalah suan energi, yang kedua adalah jiwa dan yang ketiga adalah tubuh. Hanya ketika fondasi kokoh, maka wilayah berikutnya dapat dicapai. Tentu saja, Luli akan membutuhkan bahan mistis untuk melempar roda takdir, yang akan tumbuh lebih keras dan bahan mistis yang dibutuhkan akan dari tingkat yang lebih tinggi karenanya.
Tapi Luli tidak perlu khawatir tentang bahan mistis. Orang-orang untuk Realm Fate Will telah diakumulasikan dalam jumlah besar. Dia tidak perlu khawatir tentang jiwanya, juga, mengingat bahwa jiwanya hampir sama kuatnya dengan pejuang Realm Lord Realm. Dia sudah kuat secara fisik sehingga satu-satunya yang harus dia lakukan adalah menumbuhkan suan energinya. Mengolah energi suan benar-benar mudah. Dia bisa menyerap suan ki dari langit dan bumi secara konstan dengan mengonsumsi pelet kelezatan dan menggunakan metode khususnya. Selain itu, suan ki di sini di dunia sepi jauh lebih mendalam daripada di gurun utara, yang bisa mempercepat kecepatan kultivasi. Sementara Luli mengolah suan energi hampir karena insting, dia memikirkan kata-kata Dewa Meng. Luli telah belajar bagaimana memberikan kekuatan tetapi kekuatan yang dikandungnya terlalu sedikit. Jika dia benar-benar bisa melakukan apa yang dikatakan Dewa Meng, menciptakan beberapa atau bahkan puluhan gelombang getaran kekuatan, maka kekuatannya akan mengerikan. Gelombang getaran. Ini mirip dengan skill Rolling Thunder. Luli pernah mempelajari keterampilan Rolling Thunder, yang tidak maju. Dia jarang menggunakannya sekarang. Skill Rolling Thunder adalah untuk mengakumulasi Suan Force dan kemudian melepaskannya dengan tiba-tiba, membuatnya menjadi ledakan konstan sehingga musuh tidak bisa bertahan dan terbunuh. Ada beberapa kesamaan. Mungkin aku bisa merujuk pada skill Rolling Thunder dan membuat beberapa gelombang getaran. Luli tercerahkan. Gelombang getaran bisa meningkatkan kekuatan. Berbeda dari skill Rolling Thunder yang menggunakan Suan Force, Soul Shattering tidak akan menggunakan Suan Force. Tapi mekanismenya bisa dipinjam. Yah, jika aku benar-benar dapat menghasilkan puluhan gelombang getaran, itu akan luar biasa. Luli sangat senang dengan ide-ide itu. Satu gelombang getaran sudah cukup untuk melukai Dewa Meng. Jika Luli bisa membuat puluhan dan menyerang secara diam-diam, dia mungkin bisa menghancurkan Soul Pond prajurit Sovereign Realm manusia. Setelah Soul Pond hancur, satu-satunya akhir bagi prajurit Realm manusia Sovereign Realm adalah kematian tidak peduli berapa banyak keterampilan yang dia miliki. Bahkan prajurit Realm bumi abadi bisa bertahan hidup ketika kolam jiwa mereka dihancurkan. Bagaimanapun, jiwa adalah esensi seorang pejuang. Yah, aku harus mulai belajar ini sekarang. Keterampilan menghancurkan jiwa berisi serangan fisik dan jiwa. Luli telah mempelajari pengetahuan dasar tentang serangan fisik dan sekarang dia harus melakukan penelitian lebih lanjut tentang serangan jiwa. Banyak pejuang yang kuat memiliki perlindungan jiwa. Jika serangan jiwa bisa melewati perlindungan dan beriak ke kolam jiwa secara langsung, itu akan merugikan jiwa musuh. Jika musuh adalah seorang pejuang dengan jiwa yang lemah, ia mungkin akan terbunuh dalam satu gerakan. 5 keterampilan Soul Forbear. Siapa Soul Forbear ini? Yecha berasal dari ras kuno. Seharusnya ada banyak catatan prajurit kuat kuno. Tapi Yecha bahkan tidak pernah mendengar tentang Soul Forbear ini, yang menurut Luli aneh. Tapi Soul Forbear, seperti yang ditunjukkan namanya, memiliki kemampuan untuk menciptakan keterampilan yang kuat. Pada zamannya, ia harus menjadi prajurit yang kuat dan bergengsi. Belajar, belajar. Luli mengusir semua pikiran berantakan dari benaknya dan fokus mempelajari Soul Shattering. Dia tidak harus menghadiri budidaya suan energi. Metode spesialnya berjalan secara otomatis dan tubuhnya menyerap suan energi sendiri. Dibutuhkan patriark ketiga dari Qian Phoenix Rache 2 atau 3 bulan untuk kembali dari Cloud Plains. Luli berharap dia bisa membuat terobosan pada Soul Shattering selama waktu ini. Bab 558, Tekanan. Bai Xias Huang membuat terobosannya dengan lancar dan dia pergi ke Luli untuk hadiahnya sekaligus. Karena Luli telah membunuh banyak orang di medan perang kecil dan telah mendapatkan cukup banyak cincin antar ruang, dia memiliki satu artefak kelas Suan Suci tambahan yang diberikan kepada Bai Xias Huang. Dia juga membiarkannya keluar dan bersenang-senang selama setengah bulan. Luli sendiri tidak mencapai banyak hal selama bulan ini kecuali dengan energi suannya. Dia tidak berkembang dengan baik di depan Soul Shattering dan hanya menguasai beberapa teknik gelombang getaran jiwa. Sekarang dia bisa membentuk gelombang getaran dari kekuatan fisik, mudah untuk meniru itu menjadi gelombang getaran jiwa. Pada dasarnya, itu adalah hal yang sama tetapi dengan berbagai jenis energi. Gelombang getaran juga bisa dibentuk menggunakan energi jiwa. Luli tidak menggunakan orang dalam cobaan. Dia bisa menghancurkan jiwa orang lain jika dia tidak hati-hati. Suan Bis tidak memiliki jiwa sehingga mereka tidak bisa dicoba. Dia harus pergi keluar dan menemukan beberapa tahanan yang dihukum. Sampai sekarang,
Luli hanya bisa menghasilkan satu gelombang kekuatan getaran. Ada guntur bergulir untuk dia rujuk. Tapi skill itu mengandalkan Swan Force dan bisa menghasilkan lebih banyak kekuatan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan kekuatan fisik ketika Swan Force tidak digunakan. Ketika seseorang menabrak prajurit lain, hanya satu gelombang kekuatan fisik yang digunakan, tentu saja hanya ada satu gelombang getaran. Dengan memisahkan untaian kekuatan menjadi gelombang getaran yang berbeda, kekuatan fisik akan tersebar dan hasil akhirnya tidak akan berubah. Misalnya, ketika seseorang menghancurkan sesuatu dengan tinjunya yang membawa 10.000 pon kekuatan dan itu dibagi menjadi dua bagian yang sama. Bahkan jika ada dua gelombang getaran, kekuatan gabungan yang dihasilkan masih 10.000 pound. Dengan menghancurkan dua kali akan memakan waktu lebih lama dan tidak bisa dianggap sebagai satu serangan. Luli tidak perlu khawatir tentang prajurit Realm Lord Realm. Itu prajurit Realm Sovereign manusia yang dia butuhkan untuk membunuh. Apakah mereka akan memberinya cukup waktu untuk dua serangan? Mustahil. Luli bercita-cita untuk membentuk beberapa gelombang getaran dalam satu serangan dengan masing-masing serangan lebih kuat dari yang terakhir. Itu sebenarnya bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana satu serangan yang berisi 10.000 pon kekuatan dapat dibagi menjadi beberapa helai dengan masing-masing helai memiliki kekuatan lebih dari 10.000 pound. Kekuatan tidak diciptakan dari udara tipis. Luli terjebak di titik tersedak dan dia sudah sebulan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyimpulkan atau merenungkannya, dia tidak dapat melepaskan ikatan ini. Haruskah aku bertanya pada Dewa Meng karena dialah yang membuat proposal ini? Setelah berunding selama 2 hari, Luli memutuskan untuk mengambil kesempatan itu. Dewa Meng adalah seorang prajurit Realm manusia Sovereign manusia dan dia telah hidup selama bertahun-tahun, yang telah memberinya kebijaksanaan. Mungkin beberapa kata acak darinya bisa menjadi solusi untuk masalah Luli. Luli keluar dari kultivasi. Dia memeriksa Little White dan Bai Qiuxue di ruang es sebelum dia berteleportasi ke wilayah balap Titan. Wilayah balapan Titan terletak di antara gunung-gunung tinggi dan bukit-bukit yang tinggi. Tidak ada kota karena balap Titan semuanya raksasa sehingga mereka hanya bisa menggali banyak gua besar di pegunungan. Konon, gua-gua itu elegan. Bagaimanapun, balap Titan telah beroperasi di dunia sepi selama bertahun-tahun. Kedatangan Luli menimbulkan sensasi di balap Titan. Ketika para raksasa yang menjaga formasi teleportasi melihat Luli, mereka melolong dengan nada dan nada yang berbeda. Dewa Meng datang untuk menyambut Luli dengan beberapa leluhur. Banyak pejuang Titan Rache mengintip dari gua-gua mereka dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat. Tidak perlu membuat ini formal. Aku hanya datang untuk percakapan santai. Melihat bahwa Dewa Meng hendak memanggil anggota klan untuk menyambutnya, Luli melambaikan tangannya untuk menghentikan Dewa Meng. Luli datang dengan dorongan hati sehingga dia tidak mengirim siapapun untuk memberitahu mereka sebelumnya. Terlebih lagi, Luli bukan penggemar basa-basi dan bentuk kosong. Ya Dewa, di sini, tolong. Dewa Meng tidak melanjutkan dengan kesopanan yang dangkal. Dia mengundang Luli ke sebuah gua yang luas dan tinggi. Aula di sini lebarnya bermil-mil dan tingginya ratusan kaki. Ada ventilasi udara dan perlengkapan pencahayaan yang dihiasi dengan mutiara bercahaya yang memberi banyak cahaya ke aula. Lepaskan mereka. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Luli melihat beberapa patriark mengikuti mereka dan beberapa memerintahkan untuk mengadakan pesta, jadi dia memberitahu Dewa Meng tentang niatnya. Dewa Meng mengibaskan tangannya dan yang lainnya pergi. Luli langsung ke pokok permasalahannya dan dia juga memberitahu Dewa Meng tentang pikirannya. Lalu dia bertanya, Dewa Meng, tidak mungkin memiliki kekuatan yang dihasilkan entah dari mana dan saya tidak bisa membuat satu gelombang getaran menjadi beberapa gelombang. Saya pikir rencana Anda tidak mungkin. Dewa Meng mengernyit dalam diam. Hari itu, dia hanya berbicara tanpa berpikir dan menawarkan Luli beberapa inspirasi baginya untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, hanya hal-hal yang dipelajari Luli sendiri yang menjadi miliknya. Tetapi Dewa Meng merasa bahwa pertanyaan Luli itu sulit. Dia memikirkannya selama beberapa waktu sebelum dia berkata, ini sebenarnya bukan dari mana. Saya akan memberikan contoh yang sangat sederhana. Saya memiliki 10.000 pon kekuatan tetapi saya dapat meminjam kekuatan dari surga dan bumi dan meningkatkan kekuatan untuk lebih dari 1 juta pound. Ada cara lain.
Tinju saya masih membawa hanya 10.000 pound kekuatan tetapi saya telah mempelajari makna yang mendalam tentang sifat-sifat emas dan itu dapat mengubah kekuatan saya dan membuatnya menjadi 1 juta pound. Lu Li tenggelam dalam pikirannya. Dewa Meng sebenarnya bertukar konsep dalam kedua contoh. Kekuatan fisiknya tetap 10.000 pound. Dalam contoh pertama, kekuatan eksternal diperkenalkan dengan menggunakan kekuatan di langit dan bumi. Yang kedua mengubah kekuatan menjadi 1 juta pound, yang berbeda dari menciptakan kekuatan dari udara yang tipis. Yang telah dibilang, kata-kata Dewa Meng menginspirasi Lu Li. Dia mengerutkan kening. Seperti yang dikatakan Dewa Meng, jika Lu Li ingin membuat beberapa gelombang getaran, dia harus mengintegrasikan keterampilan dengan makna yang mendalam. Arti mendalam, itu adalah kebenaran tertinggi di alam semesta. Banyak pejuang telah menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa bisa belajar satu makna mendalam dan Lu Li sudah belajar dua. Meskipun dengan yang pertama, dia mengambil jalan pintas dan mencurinya dari ingatan iblis itu, namun itu adalah makna mendalam. Makna mendalam bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai secara acak. Apakah Dewa Meng membatasi Lu Li untuk melakukan sesuatu di luar kekuatannya dengan memintanya untuk mempelajari makna yang mendalam dan menggabungkannya dengan keterampilan? Dewa Meng tersenyum pada reaksi Lu Li. Lu Li tidak pernah berhenti membuatnya takjub sehingga Dewa Meng ingin memberi tekanan pada Lu Li untuk melihat apakah dia mampu melakukan keajaiban lain. Membawa balapan kembali ke Central Plains bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan ucapan. Gurun Utara dan dunia sepi memiliki fondasi yang lemah. Secara teoritis, tidak mungkin mereka bisa bertarung melawan dataran tengah. Mungkin saja salah satu dari 12 keluarga kerajaan bisa menyapu bersih Gurun Utara dan dunia sepi. Karena itu, demi mencapai tujuan, hanya satu cara yang bisa diambil, yaitu agar seorang pejuang yang kuat muncul, seorang pejuang tertinggi yang bisa mengalahkan para pejuang terbaik di Tanah Suci. Lu Li memiliki potensi tetapi kapasitasnya jauh di belakang. Karena itu, Dewa Meng sengaja menekan Lu Li, berharap itu bisa potensinya untuk menciptakan keajaiban. Dewa Meng berpikir sebentar dan menawarkan saran, Saint Lord, jika Anda lelah karena berkultivasi, Anda dapat berjalan di sekitar dunia sepi. Jangan terus bertani di pintu tertutup sepanjang waktu. Makna yang mendalam adalah aturan dan perintah alam semesta. Jadi, Anda harus berhubungan lebih dekat dengan langit dan bumi dan belajar lebih banyak. Mungkin, suatu hari, Anda akan tercerahkan dan Anda dapat membuat penemuan dengan cepat. Seorang pria yang bepergian jauh lebih tahu. Itu benar. Petik 2. Lu Li memikirkannya dengan ama. Dia mengangguk dan pergi. Dewa Meng telah menunjukkan arah dan dia harus menyelesaikan sisa perjalanannya sendiri. Bab 559, Tahanan yang dihukum. Meskipun Dewa Meng menyarankan Lu Li untuk berjalan-jalan, yang terakhir tidak mampu menyediakan waktu. Patriark ketiga bisa kembali kapan saja sekarang. Bagaimana jika ketika dia kembali, Lu Li tidak ditemukan? Terlebih lagi, ranah Lu Li masih rendah. Dia memutuskan untuk membuat terobosan di wilayahnya terlebih dahulu dan membangun roda takdir kelima. Dia juga harus terlebih dahulu belajar menggunakan keterampilan menghancurkan jiwa. Sedangkan untuk membuatnya lebih kuat, itu adalah tugas untuk masa depan. Yang mengejutkan, Bai Xias Huang datang ketika Lu Li kembali ke Gunung Salju Naga. Dia benar-benar menjadi dewasa. Semua orang di luar sana rajin berkultivasi. Dia tidak bersenang-senang di luar sehingga dia segera kembali untuk berkultivasi. Dia dan Bai Qiuxue terikat oleh darah dan mereka memiliki koneksi telepati yang kuat. Dengan budidaya di dekatnya, Bai Qiuxue akan kurang takut dan kesepian karena dia bisa merasakan kehadiran Bai Xias Huang. Lu Li tidak mengganggu Bai Xias Huang. Dia pergi ke budidaya tertutup di Suan energinya. Pada saat yang sama, dia telah meminta Ye Gu untuk mempersiapkannya bahan mistis untuk digunakan untuk membangun roda nasib. Lu Li siap membuat yang kelima. Untuk prajurit rata-rata, mereka akan sangat gugup gagal membuat roda nasib. Tapi kekhawatiran ini tidak ada dalam pikiran Lu Li sama sekali karena dia memiliki banyak ramuan tingkat tinggi. Sebagai contoh, dengan Rising Dragon Grass, kemungkinan berhasil mencapai Realm Lord Mulia akan ditingkatkan setengahnya. Lu Li telah membeli banyak ramuan di Pavilion of Delicacy sebelumnya, yang dapat meningkatkan kesempatannya untuk membuat roda takdir dengan lancar. Lu Li berbakat dan fondasinya kokoh. Lebih penting lagi, dia masih muda. Jika dia gagal, maka dia akan mengalami nasib buruk. Semakin muda ksatria itu,
semakin cepat kultivasinya dan kecepatan untuk mempelajari makna mendalam dan keterampilan misterius akan lebih cepat juga. Ketika seorang prajurit masih muda, fungsi tubuhnya bagus. Pikiran remaja putra juga lebih tajam dan tajam dalam belajar, itulah sebabnya mereka dapat belajar lebih cepat. Ketika seseorang bertambah tua, fungsi tubuh akan berkurang, pikiran akan menjadi lebih sempit dan akan lebih sulit untuk belajar dan memahami sesuatu. Luli sementara waktu berhenti khawatir tentang peningkatan gelombang getaran atau mempelajari keterampilan menghancurkan jiwa. Dia telah mengolah suan energi melalui siang dan malam untuk mempersiapkan pembuatan roda takdir kelima. Setelah setengah bulan, berita buruk datang. Formasi teleportasi di kota awan ditutup. Ming Yu datang terutama untuk melaporkan ini. Dia mengatakan bahwa seorang patriark dan master muda dari Istana Samsara telah pergi ke Jiwuo secara langsung. Kemudian, Pavilion of Delicacy mengeluarkan perintah dan menutup formasi teleportasi di kota awan. Sekarang formasi teleportasi ditutup, bagi orang-orang dari Gurun Utara untuk pergi ke dataran tengah, mereka harus pergi melintasi laut. Tapi ada banyak binatang suan di laut dan beberapa dari mereka adalah Raja Bis. Prajurit biasa pada dasarnya akan menuju malapetaka mereka dengan menyeberangi lautan. Luli tidak bisa meminta Dewa Meng untuk pergi ke dataran tengah untuk membeli bahan mistis, bukan. Itu bahkan lebih dari misi bunuh diri. Karena jalur menuju dataran tengah terputus, jalur menuju dataran Qian tidak akan lama. Itu semua dalam harapan Luli. Dia mengatakan pada Ming Yu untuk membiarkan Nyonya Yan meningkatkan kecepatan membeli dan menjual bahan mistis di Qian Plains. Ada lagi berita buruk. Sudah berbulan-bulan tetapi tidak ada berita tentang buah bodi telah dipelajari. Tidak hanya Ming Yu tetapi juga Duran telah mengirim pesan kembali untuk mengatakan bahwa mereka gagal menemukannya. Duran bahkan curiga bahwa buah ini tidak ada di Tanah Suci. Dia sudah lama bertanya-tanya. Tidak ada yang pernah mendengar tentang buah ini dan dia tidak menemukan petunjuk dalam banyak buku kuno yang telah dia baca. Ini tidak mengejutkan. Luli telah melihat kedatangan ini. Jika Central Plains memiliki buah bodi ini, Perish Immortal tidak akan tanpa obat. Luli harus melihat apakah dataran lain memilikinya ketika Central Plains tidak. Jika Gridland tidak memiliki buah, maka dia hanya bisa mengamankannya di Aula Pembantai Iblis. Demon Slaying Hall akan membuka medan perang kecil setiap 3 tahun. Luli masih muda. Secara teoritis, dia bisa masuk setiap 3 tahun dan mendapatkan lebih banyak poin untuk mendapatkan buah bodi. Tapi yang jelas, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke Aula Pembantai Iblis setelah apa yang telah terjadi terakhir kali kecuali dia menyelinap ke keluarga Du, membunuh semua prajurit kuat keluarga Du dan memaksa masuk. Luli harus membiarkan Ming Yu pergi sekarang untuk membeli lebih banyak bahan mistis. Sisanya harus diserahkan pada nasib. Luli juga memberitahu Ming Yu untuk mengirim beberapa tahanan yang dihukum agar dia bisa mencoba keterampilan menghancurkan jiwa. Menghasilkan gelombang getaran kekuatan fisik sudah ditangani tetapi dia belum mencoba gelombang getaran serangan jiwa. Kedua metode itu harus dikombinasikan. Untuk mencapai hasil terbaik, ia membutuhkan manusia untuk bereksperimen. Dengan Gurun Utara yang damai sekarang tidak berarti itu tanpa konflik skala kecil atau bahwa itu kekurangan orang-orang yang sangat kejam dan jahat. Ada beberapa orang yang memusnahkan seluruh keluarga karena beberapa hal sepele atau yang telah menjadi kekerasan terhadap warga sipil. Orang-orang itu langsung ditangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam sel kematian. Mereka bisa berguna dalam kultivasi. Luli melanjutkan berkultivasi selama 1 bulan lagi. Sudah hampir 3 bulan sejak Patriark ketiga pergi. Kenapa dia belum kembali? Luli berhenti berkultivasi. Dia telah mengumpulkan cukup energi suan. Jiwanya kuat dan begitu juga tubuhnya. Dia bisa membuat roda takdir kelima kapan saja sekarang. Yegu telah membawa material mistis tetapi Luli tidak bisa mendapatkan kedamaian batin. Patriark ketiga harus kembali sekarang. Kenapa tidak? Apa sesuatu terjadi? Kebetulan beberapa tahanan yang dihukum dibebaskan. Ada lebih dari selusin dari mereka. Luli berpikir dia mungkin saja keluar dari kultivasi. Dia meminta Yegu untuk membawa lebih dari selusin tahanan ke gunung yang sepi. Mereka semua mengenakan pakaian penjara dengan chain strapping demon terikat di sekitar mereka. Beberapa dari mereka kuat, beberapa tidak. Yang paling kuat dari mereka berada di puncak alam abadi dan yang paling kuat berada pada tahap awal alam roda takdir. Usia mereka juga bervariasi. Salah satunya berusia ratusan tahun, yang bisa dilihat dari penampilannya.
Aku bisa menguji orang-orang ini. Iya nih, Ye Gu mengangguk. Sambil menunjuk lelaki tua berusia ratusan tahun itu, dia berkata, ini adalah pelarian dari keluarga Du. Dia bermaksud untuk membunuh Lady Feixue. Dia mengambil beberapa penyamaran dan menyelinap masuk ke istana kekaisaran. Ketika dia ditemukan, dia membunuh lebih dari selusin pelayan dan ditangkap oleh Ming Yu. Petik 2. Kemudian Ye Gu menunjuk ke seorang pria parubaya feminin dan berkata, ini adalah cabul. Dia memangsa gadis-gadis remaja. Sebelum dia ditangkap, dia sudah menghancurkan lebih dari 30 gadis. Cukup, Luli menarik wajah yang panjang. Sebuah tongkat besi muncul di tangannya. Dia bergerak dan menabrak kepala pria tua itu. Berdengung. Kolam jiwa Luli melotot ketika energi keluar dari kolam jiwa dan berlari menuruni batang besi. Bang! Batang besi Luli mendarat di kepala pria tua itu. Pada saat itu, kekuatan menyebar dalam bentuk gelombang getaran diikuti oleh energi jiwa. Mereka berdua tiba di Soul Pond pria tua itu. Bang! Tanpa harus menunggu serangan jiwa terjadi, kekuatan Luli sudah menghancurkan Soul Pond pria tua itu. Pria tua itu memutar matanya, pingsan dan mati di tempat. Ye Gu dan narapidana lainnya terpana. Luli telah membuat gerakan sekuat itu dan kepala lelaki tua itu masih utuh tanpa ada luka atau pendarahan. Bagaimana dia mati? Apa? Ye Gu memeriksa otak lelaki tua itu dengan kekuatan batin dan melihat tulang-tulangnya dan Soul Pons semuanya hancur dan bagian dalam otak lelaki tua itu berkurang untuk ditempelkan. Dia terlalu lemah. Luli menggelengkan kepalanya karena kecewa. Jika kelinci percobaan terlalu lemah, dia tidak bisa mengetahui kekuatan sebenarnya dari keterampilan atau mengintegrasikan serangan jiwa dan serangan fisik dengan baik. Dalam putaran serangan jiwa ini, Luli tidak memilih untuk melepaskan kekuatan psikisnya. Setelah itu terjadi, prajurit yang kuat akan disiagakan. Dia harus mengubah serangan jiwa menjadi gelombang getaran dan membuatnya mengikuti di belakang gelombang getaran kekuatan. Dalam hal ini, musuh tidak akan sadar, suatu langkah militer yang cerdik. Inilah yang membuat skill Soul Shattering mengesankan. Dua untai energi bisa melewati pertahanan dan menyebar ke kolam jiwa musuh secara langsung. Serangan yang memimpin adalah fisik dan jika itu tidak berhasil, serangan jiwa akan terjadi. Dua pola serangan yang berbeda dapat membuat musuh mustahil untuk bertahan secara efektif. Bab 560, Lady Ling ditemukan. Aku harus mencoba menyerang dengan jiwaku. Sekelompok orang ini akan mati segera di bawah serangan fisik Luli. Dia tidak bisa mendapatkan umpan balik yang cukup dari percobaan ini. Luli berjalan ke pria kedua yang sangat ketakutan sehingga dia berlutut, bersujud dan berkata, Kaisar, tolong kasihanilah, tolong. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Suas. Luli mengangkat tongkat besinya dengan lembut dan menyentuh kepala pria itu seolah-olah dia hanya seorang siswa yang dihukum dan Luli tidak menggunakan kekuatan apapun dalam gerakan ini. Namun, serangan yang ditujukan pada jiwa pria ini menyebar dalam gelombang getaran ke bagian luar kolam jiwa prajurit dan kemudian beriak ke kolam jiwa. Akhirnya, jiwa prajurit itu hancur. Tidak buruk, Luli bisa merasakan dengan jelas bahwa gelombang getaran serangan jiwa menyebar ke kolam jiwa prajurit tanpa jeda. Gelombang getaran akan berjalan dengan lancar bahkan jika prajurit itu memiliki perlindungan jiwa. Bang! Tahanan yang dihukum jatuh ke tanah, menakuti yang lain dan mengejutkan Ye Gu. Luli telah menggunakan sedikit kekuatan dalam sentuhan kasual ini dan tahanan ini sudah mati. Keahlian apa itu? Apakah tahanan yang dihukum mati ketakutan? Russell. Luli berjalan ke tahanan yang dihukum ketiga. Dia mengayunkan tongkat besinya ke atas dan ke bawah, menyentuh kepala tahanan dengan lembut dan yang ini jatuh dan mati juga. Kali ini, Luli berhenti untuk berpikir sebelum dia berjalan ke yang keempat. Sekali lagi, dengan gerakan lembut, tahanan itu sudah mati. His. 11 tahanan yang tersisa memucat karena ketakutan. Mereka terengah-engah dan punggung mereka basah oleh keringat. Setelah ditangkap, mereka semua tahu bahwa mereka akan mati cepat atau lambat. Namun ketika kematian mengetuk pintu mereka, mereka ketakutan dengan cara meninggal dunia. Dari kedalaman jiwa mereka, datang kilasan kedinginan. Tidak ada yang memohon lagi karena Luli tampaknya tidak tergerak sama sekali. Tidak ada yang mengatakan ada gunanya saat ini. Mereka semua telah mendengar tentang kaisar mereka Luli dan betapa tidak berperasaan dan kejamnya dia. Terlalu banyak yang mati di tangannya.
Bang! Langkah lembut lain dan pria mati lainnya. Luli memikirkannya, menyingkirkan tongkat besinya dan mengambil tongkat bambu di tanah dan berjalan menuju orang berikutnya. Bang! Seperti anak kecil yang bersenang-senang, Luli mengetuk dahi narapidana lain yang dikutuk dengan tongkat bambu. Pria itu berhenti bernapas dan jatuh ke tanah. Bagaimana bisa? Sisanya beberapa orang membuka mata lebar-lebar seolah-olah mereka melihat hantu di siang hari bolong. Yegu telah mengetahui dengan kekuatan psikisnya bahwa Luli menyerang jiwa mereka. Beberapa tahanan terakhir berada di bawah alam abadi dan mereka belum bisa menggunakan kekuatan psikis, jadi pemandangan itu tampak sangat menakutkan bagi mereka. Ledakan. Ketika Luli mendekati yang berikutnya, pria itu memutar matanya dan pingsan karena ketakutan. Dengan sentuhan lembut, jiwa tahanan yang pingsan itu hancur juga. Luli membuat jeda lagi dan bergumam, aku telah melihatnya dengan cara yang salah. Aku dapat melemahkan serangan fisik dan jiwaku sehingga mereka tidak akan mati sekaligus dan aku akan memiliki kesempatan untuk mengintegrasikan dua cara dengan lebih baik. Luli menyadari bahwa jika dia bisa menggunakan lebih sedikit kekuatan, dia tidak akan membunuh para tahanan yang dihukum itu segera, yang akan menjadi jendela peluang baginya untuk memiliki lebih banyak pengadilan. Sementara dia senang memiliki pencerahan, beberapa tahanan yang tersisa mengutuk memiliki waktu yang lebih menyedihkan. Bang! Luli mengetuk kepala seorang tahanan dengan santai. Dua gelombang getaran menyebar ke arah kolam sol tahanan. Gelombang getaran kekuatan fisik menyerang di kolam jiwa tahanan, hampir menghancurkannya dan gelombang getaran berikut serangan jiwa benar-benar menghancurkan jiwa tahanan. Masih terlalu banyak. Luli berjalan menuju yang berikutnya. Kali ini, dia mengekang kekuatan dan kekuatan jiwanya. Tahanan ini tidak langsung mati tetapi dia melolong dan berteriak kesakitan yang luar biasa. Rasa sakit yang diderita oleh jiwa yang terluka tak terlukiskan dan tak tertahankan. Tahanan yang dikutuk berguling-guling di tanah, meraung. Wajahnya bengkok dan matanya hampir keluar. Pemandangan itu mengerikan. Kaisar, cepat saja. Luli, jika kamu laki-laki, jangan menyiksa kami, bunuh saja kami. Luli, kau, binatang. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Para tahanan yang tersisa ketakutan. Beberapa memohon belas kasihan, sementara yang lain bersumpah, berharap mereka bisa memprovokasi Luli agar memberi mereka kematian dengan cepat. Luli menutup telinga mereka. Pikirannya terfokus pada kerja sama serangan fisik dan serangan jiwa. Jika dia bisa menggabungkan mereka dengan baik, maka skill itu akan membanggakan kekuatan yang luar biasa. Itu bahkan mungkin untuk membunuh prajurit Realm manusia Sovereign Realm dalam penyergapan. Luli terus mengayunkan tongkat bambu, bereksperimen dan merenungkan dan belajar. Dia berusaha untuk membuatnya sempurna atau dia tidak akan berpikir studinya tentang keterampilan menghancurkan jiwa berhasil. Di belantara, ada tangisan kesakitan yang konstan. Yegu mengalami kesulitan menyaksikan ini. Dia mulai memandang Luli dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Setelah setengah jam, Luli berhenti. Tidak ada lagi kepala untuk diserang. Dia memeriksa sekitarnya dalam keadaan linglung dan berjalan menuju Yegu dengan tongkat bambu siap. Saint Lord, ini aku, Yegu. Yegu gemetar ketakutan. Dia hampir membasahi dirinya sendiri saat dia berteriak. Luli akhirnya kembali ke pikirannya yang sah. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua tahanan yang dihukum mati. Yegu adalah satu-satunya yang hidup dan dia sangat takut sehingga dia siap untuk melarikan diri setiap saat. Haha, Luli tertawa terbahak-bahak. Dia melemparkan tongkat bambu ke tanah dan berkata, kirim pesan ke Nyonya Yan dan minta lebih banyak tahanan yang dihukum. Yah, tanyakan pada Dewa Meng dan Cekar apakah mereka telah menangkap pendukung musuh kita yang masih hidup. Bawakan saya lebih banyak orang, saya butuh waktu lebih lama untuk berkultivasi. Petik 2. Oke, ya, tentu. Yegu, merasa sangat lega, bergegas pergi. Dia berharap bisa berada sejauh mungkin dari Luli. Luli cemberut pada tindakan itu dan kembali ke Snow Mountain of Dragons. Little White masih memurnikan petir. Dalam waktu lebih dari selusin napas, petir akan turun ke Little White yang berjongkok di tanah tanpa bergerak, tampak seperti tidur nyenyak. Luli menggunakan kekuatan psikisnya dan memastikan bahwa Little White baik-baik saja. Dia meninggalkannya untuk budidaya dan pergi untuk memeriksa bayi Kyuxue. Setelah duduk selama setengah hari,
dia mulai berkultivasi untuk membangun roda takdir lain sekarang setelah Patriark ketiga tidak kembali. Luli telah membangun 4 roda takdir. Proses itu adalah sesuatu yang dia tahu dengan baik dan bisa mengatur dengan mudah. Selain itu, ia memiliki ramuan tingkat atas sehingga tidak ada alasan untuk khawatir. Ketika Yegu kembali kepadanya, Luli menyuruh Yegu untuk menjaga di luar dan tidak ada yang bisa mengganggu. Luli pergi ke kamarnya dan memulai prosedur. Kali ini, lebih mudah untuk membuat roda takdir seperti yang diharapkan Luli. 5 hari kemudian, lapisan lain ditambahkan ke roda nasib asli Luli. Itu berlapis 5 sekarang dan harapan hidup Luli diperpanjang. Tapi itu tidak berarti bahwa Luli telah mencapai tahap tengah dari alam abadi meskipun dia memiliki 5 roda takdir. Untuk mencapai tahap itu akan membutuhkan 6 roda takdir. 9 roda nasib adalah simbol untuk mencapai tahap terakhir dari alam abadi. Hanya dengan mengintegrasikan 9 bersama-sama ke dalam Bed of Life 1 dapat membuat Kerilem Lord mulia. Dapat dikatakan bahwa Luli mengetuk pintu panggung tengah alam abadi. Dia harus membuat roda takdir lain untuk masuk ke pintu. Setelah ia berhasil membuat roda takdir kelima, Luli berkultivasi selama beberapa hari untuk membuatnya stabil. Lalu dia berjalan keluar. Patriark ketiga membuka pintu, Luli bersemangat melihat wajah yang dikenalnya. Patriark ketiga akhirnya berhasil kembali dari dataran awan. Bagaimana itu? Menyeret Patriark ketiga ke kastil, Luli bertanya dengan penuh semangat. Patriark ketiga mengangguk dengan gembira dan berkata, aku 70% yakin bahwa aku mungkin menemukan Lady Ling kali ini.